Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita bisa berkumpul menyimak materi pada hari ini. Lalu salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelahnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ibnu Khaldun Bogor yang bernama Ahmad Satrio Abdul Hakim. Saya berasal dari Prodi Manajemen Reguler kelas 2G. Lalu di sini saya ingin menjelaskan sedikit rangkuman materi syariah dari saya dan dosen pembimbing yang bernama Dr. Ahmad Alim LCMA. Bagi kalian, silahkan menyimak materi video presentasi dari saya. Lalu kita masuk ke bagian materi. Di sini saya merangkum sebanyak 7 materi. Dari yang pertama adalah prinsip dasar rukun Islam syahadatain, lalu yang kedua ada fikih sholat, yang ketiga hukum menguatkan hijab, yang keempat fikih zakat, yang kelima fikih puasa, yang keenam 5 pilar puasa, dan yang ketujuh puasa dan tazkiyatun nufus. Di sini saya akan menjelaskan materi ini secara singkat dan dapat dimengerti. Semoga saudara-saudara sekalian bisa mengambil hikmah dari apa yang saya rangkum pada hari ini. Selanjutnya, kita masuk ke bagian materi yang pertama, yang berjudul Prinsip Dasar Rukun Islam Syahadatain. Pertama-tama kita harus ketahui dulu, syahadatain memiliki makna kesaksian. Adalah keyakinan terhadap Allah dan syahadat kepada Rasulullah. Nah, syahadatain ini memiliki 2 rukun. Yaitu yang pertama, mengiyakan yang tidak ada yang disembah kecuali Allah, hanya untuk Allah, lalu menisbatkannya. Seperti yang kita ketahui, syahadatain itu berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang bermakna saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Setelah kita mengetahui arti dari syahadatain itu sendiri, lalu kita masuk ke bagian dari syarat syahadatain. Syarat syahadatain yang pertama adalah ilmu, yaitu mengakui la ilaha illallah. Seandainya mengucapkan dan tanpa mengerti maknanya maka tidak sah dan tidak berguna. Di sini dapat diambil dalil dari Quran Surat Muhammad ayat ke-19. Seperti yang tertera tadi, bahwa seandainya mengucapkan dan tanpa mengerti maknanya maka tidak sah dan tidak berguna. Oleh karenanya kita harus mengetahui ilmunya terlebih dahulu. Ilmu dan makna dari syahadatain itu sendiri, makna dari la ilaha illallah. Lalu yang kedua adalah yakin. Maksudnya, orang-orang yang mengikrarkannya harus meyakini kandungan syahadat itu. Kita bisa menggunakan dalil dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 15. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa keyakinan adalah salah satu dari syarat syahadatain. Meyakini kandungan syahadat itu sendiri, meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan meyakini bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Lalu yang ketiga adalah qabul, artinya menerima, yaitu menerima kandungan dan konsekuensi dari syahadat. Dalilnya adalah Quran Surat As-Saffat ayat 35-36. Nah, jadi kita harus menerima kandungan dari konsekuensi dari syahadat. Lalu yang keempat ada inqiyat. Inqiyat yang berarti tunduk dan patuh. Quran Surat Luqman ayat 22. Dari sini kita bisa mengetahui orang yang bersyahadat itu adalah orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan apa yang diperintahkannya serta menjauhi yang dilarangnya gitu. Lalu yang kelima ada sidik yang berarti jujur, yaitu mengucapkan syahadat dengan pembenaran dalam hatinya. Dalilnya adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 8-10.
Jadi kita mengucapkan dua kalimat syahadat atau syahadatain dengan jujur dan pembenaran di dalam hati kita sendiri bahwasannya kita mengakui dan bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kita dan Muhammad adalah Rasul kita. Lalu yang keenam ada ikhlas, yaitu membersihkan amal dari kepentingan selain Allah. Jadi kita segala sesuatu kita niatkan hanya untuk Allah dan mengikhlaskannya semata-mata hanya karena Allah gitu. Lalu yang ketujuh ada mahabbah, yang berarti kecintaan. Maksudnya dari mahabbah sendiri ini adalah mencintai syahadat dengan cinta yang tulus dan bersih. Kita bisa ambil dalil dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. Jadi maksudnya mencintai adalah kita mengikrarkan syahadatain itu sendiri dengan cinta yang sepenuh hati, cinta yang tulus dan bersih. Kita harus dengan cinta kita mengucapkan dua kalimat syahadat itu gitu. Lalu yang terakhir adalah mengingkari taghut, yaitu mengingkari segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Dalilnya adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Jadi segala sesuatu yang diibadahi selain daripada Allah adalah sesuatu yang syirik atau musyrik. Jadi kita harus menghindari itu supaya syarat sah, syarat mengucapkan syahadatain itu kita diterima. Begitu. Lalu kita masuk ke makna syahadat Muhammad Rasulullah. Yang pertama adalah membenarkan apa yang dikabarkannya. Jadi kita harus membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menaati apa yang diperintahkannya. Jadi Allah memerintahkan manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Jadi kita harus menaati apa yang diperintahkannya gitu. Lalu yang ketiga, meninggalkan apa yang dilarang dan diperingatkan darinya. Jadi kita harus meninggalkan segala larangan Allah dan melalui Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir adalah serta kita menyembah Allah dengan apa yang disyariatkannya. Jadi kita harus menyembah dengan sesuai tuntutan dan syariat Islam. Seperti itu. Lalu kita masuk materi yang kedua, yaitu fikih sholat. Pertama-tama yang harus kita ketahui, sholat adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Jadi kewajiban utama seorang muslim ialah sholat. Orang muslim yang tidak sholat, maka dia tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang muslim. Lalu sholat secara khusus pensyariatannya melalui Nabi Muhammad saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi, Nabi Muhammad diberikan wahyu oleh Allah untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu. Namun, Nabi Muhammad sadar akan umatnya yang mungkin keberatan untuk sholat 50 waktu. Jadi, maka dari itu disyariatkan kepada Nabi Muhammad bahwa sholat menjadi 5 waktu saja, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Seperti itu. Sholat menjadi ukuran seorang muslim dan menjadi tolak ukur timbangan. Jadi timbangan yang pertama nanti di akhirat adalah timbangan sholat. Maka dari itu seorang muslim yang akan menjadi tolak ukurnya yaitu sholatnya. Sholatnya benar, insya Allah amalan yang lain juga benar. Sholat juga sebagai pelipur lara serta penggugur dosa. Adapun kita wajib sholat jika muslim, baligh, dan niat dalam hati. Dan ada beberapa syarat sholat, diantaranya yaitu muslim, baligh, berakal sehat, niat dalam hati, bersuci, serta menutup aurat. Dan juga telah masuk waktu sholat. Dan juga rukun sholat diantaranya yang pertama ada niat, lalu takbiratul ihram, lalu ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, lalu tasyahud akhir, dan juga salam. Orang yang baik sholatnya, maka akan baik juga kehidupan bermasyarakatnya, kehidupan yang lain-lainnya akan diperbaiki juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Setelah kita mengetahui fikih sholat tadi, kita masuk ke materi ketiga, yaitu hukum menggunakan hijab. Yang pertama yang harus kita tahu, hukum menggunakan hijab itu adalah wajib. Dalilnya adalah Quran Surat Al-Isra ayat 5. Sebagai identitas untuk menjaga diri, menutup auratnya, serta melindungi harga diri mereka. Itu adalah fungsi daripada hijab. Jadi, hijab itu berfungsi sebagai identitas seorang muslim, terutama. Lalu untuk menjaga diri mereka sendiri, menutup aurat, serta melindungi harga diri bagi seorang perempuan. Lalu syarat sah hijab, menggunakannya dengan longgar, etika seorang menutup aurat, serta tata cara seorang menggunakan hijab dan jilbab tidak boleh ketat, dan juga tidak boleh menyerupai laki-laki. Jadi, menggunakan hijab itu tidak boleh ketat dan tidak boleh terlihat lekukan-lekukan tubuh seorang perempuan gitu. Dan juga tidak juga boleh menyerupai seorang laki-laki. Lalu tujuan hijab itu sendiri yang pertama adalah menjaga kehormatan wanita. Yang kedua ada menghindari godaan dan fitnah. Nah, ini menghindari godaan dan fitnah ini adalah menghindari fitnah bagi perempuan dan juga menghindari godaan seperti menimbulkan syahwat seorang laki-laki. Lalu yang ketiga ada memperkuat identitas. Nah, memperkuat identitas ini adalah yang dimaksudnya memperkuat identitas seorang muslim. Jadi, menggunakan hijab itu adalah salah satu bagian dari syiar kita, menunjukkan diri kita bahwa kita seorang muslim. Seorang muslim yang baik, berpakaian sopan dan rapi, dan juga menutup aurat kita. Lalu tujuan yang keempat ada menegakkan nilai keadilan dan kesetaraan. Nah, kesetaraan gender seorang perempuan adalah dilihat dari kesopanannya dia dalam berpakaian, salah satu faktornya. Dan juga tujuan hijab yang terakhir adalah menjaga kedamaian dan ketenangan. Setelah itu kita masuk ke materi 4, yaitu fikih zakat. Yang pertama, zakat hukumnya adalah fardu ain. Zakat secara bahasa berarti tumbuh dan bertambah. Dan zakat itu hukumnya wajib. Apabila ingkar berarti ia murtad. Nah, dari sini kita tahu bahwa hukum zakat itu fardu atau wajib. Jadi, kita sebagai seorang muslim harus menzakatkan harta kita karena itu wajib. Karena hukumnya wajib, apabila ia ingkar maka ia murtad. Nah, orang yang mengingkari zakat berarti ia telah murtad. Apa itu murtad? Murtad itu adalah keluar dari agama Islam. Seperti itu. Seperti dalil yang menjelaskan dalam ayat yang menjelaskan juga, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, jadi kita tahu nih bahwa setelah kita mendirikan sholat, kita juga harus menunaikan zakat kita. Gitu. Itu menunjukkan bahwa zakat itu utama dan wajib untuk dijalankan. Nah, seorang muzaki wajib mengeluarkan dan membersihkan zakat. Zakat juga mencakup beberapa dimensi dalam kehidupan, yaitu dimensi muamalah, sosial, ekonomi, akhlak. Oleh karena itu, seorang muslim wajib kaya dan mampu untuk menyempurnakan ibadah. Nah, yang dimaksud ini adalah dimensi kehidupan, yaitu sosial, muamalah. Nah, dimensi sosial kan kita berzakat dan membantu sesama manusia gitu. Lalu dimensi muamalah, terjadinya muamalah secara Islam. Lalu dimensi ekonomi. Jadi dimensi ekonomi membantu perekonomian lebih kuat. Dan dimensi akhlak, kita belajar sopan santun dalam menunaikan zakat. Kita harus menggunakan etika juga dalam berzakat. Seperti itu. Lalu oleh karena itu seorang muslim wajib kaya dan mampu untuk menyempurnakan ibadah. Nah, jadi seorang muslim itu wajib kaya dalam artian wajib mencari rezeki untuk menjadi kaya dan menyempurnakan ibadah kita. Apa yang kita harus sempurnakan? Yang harus kita sempurnakan adalah zakat kita. Seperti itu. Tadi kan kita diperintahkan untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Maka kalau zakat kita belum ditunaikan, maka belum sempurna ibadah kita. Begitu pengertian kurang lebihnya. Lalu masuk ke syarat-syarat zakat. Yang pertama, syarat seorang muzaki, yaitu bukan budak atau merdeka. Dan yang kedua, Islam. Lalu syarat untuk hartanya yaitu halal dan sempurna milik pribadi
serta berkembang secara hakiki dan bertambah. Jadi muzaki tadi bukan budak atau budak atau merdeka. Jadi kita bukan seorang budak dan kita juga seorang hamba yang merdeka gitu. Dan juga yang kedua syaratnya adalah Islam. Lalu syarat yang hartanya adalah yang pertama ada halal, sempurna milik pribadi, serta berkembang secara hakiki. Ngertilah. Lalu syarat yang ketiga adalah nisab, yang keempat haul, dan yang kelima primer. Seperti itu. Lalu jenis-jenis zakat. Yang pertama ada zakat pertambangan berupa emas. Lalu yang kedua perdagangan, contohnya barang. Dan yang terakhir zakat pertanian, yaitu berupa panen, hasil panen. Seperti itu. Dan itu mempunyai nisabnya masing-masing atau mempunyai takarannya masing-masing. Materi kelima yaitu fikih puasa. Yang pertama kita harus tahu keutamaannya terlebih dahulu. Pada saat bulan Ramadan, seseorang yang berpuasa akan memperoleh pahala yang besar sekali. Oleh karenanya, maka perbanyak ibadah dan senantiasa bersyukur. Puasa tidak hanya menahan lapar saja atau syahwat saja, itu tidak akan mendapatkan banyak pahala. Maka dari itu harus ditingkatkan, yakni menahan semuanya lalu menjaganya. Nah, yang harus kita ketahui bahwasannya puasa bulan Ramadan kita dapat memperoleh pahala yang besar sekali. Oleh karenanya kita harus memperbanyak ibadah kita. Harus ditingkatkan, lebih ditingkatkan lagi saat bulan Ramadan. Karena pahala yang kita peroleh ini akan sangat besar sekali. Dan juga kita harus senantiasa bersyukur. Puasa tidak hanya menahan lapar saja atau syahwat saja. Jadi puasa tidak hanya menahan lapar ataupun menahan syahwat saja. Tetapi kita harus menyempurnakan keduanya itu dan juga menjaganya. Kita tidak hanya menahannya aja, tapi kita menjaga syahwat kita dan juga menjaga hawa nafsu kita serta menahan lapar kita. Dan juga manfaat dari puasa. Nah, puasa diwajibkan untuk seorang muslim yang dijelaskan pada surat Al-Baqarah dan merupakan syariat langsung. Manfaat puasa dari dimensi pahala tidak terbatas pada saat malam 1000 bulan. Atau kita biasa kenal nih ya, malam 1000 bulan itu dengan malam Lailatul Qadar. Maka dari itu kita menjaga adab dalam puasa, menjaga syahwat perut, bawah perut dan juga keseluruhan. Jadi puasa diwajibkan untuk seorang muslim karena banyak manfaatnya. Salah satunya adalah memperoleh dimensi pahala yang tidak terbatas. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya malam Lailatul Qadar terjadi pada saat malam bulan Ramadan atau 10 terakhir pada bulan Ramadan. Jadi itu saat-saat kita harus meningkatkan ibadah kita dan juga kita harus senantiasa menahan syahwat perut, bawah perut dan juga keseluruhan seperti itu. Kita masuk ke materi ke-6 yaitu 5 pilar puasa muttaqin. Tujuan dan 5 pilar. Tujuan dari puasa ini adalah membentuk pribadi yang takwa. Dan juga 5 pilarnya. Pilar yang pertama adalah semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena diawasi olehnya dalam ucapan dan berbuat yang puasanya pura-pura ataupun serius. Lalu yang kedua, indikator puasa takwa yaitu kedekatannya kepada Al-Qur'an. Nabi mensejajarkan puasa dengan Al-Qur'an. Keduanya adalah syafaat di hari kiamat. Pada bulan Ramadan, Nabi tadarusan bersama malaikat Jibril karena puasa dengan Al-Quran tidak bisa dipisahkan. Semakin banyak puasa maka akan makin banyak mentadaburi Al-Quran, mengamalkan dan menyebarkannya. Yang ketiga, orang yang beristijat atau menyambut Ramadan. Mencari bekal waktu, harta, tenaga, pikirannya disiapkan untuk akhirat, yaitu cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kamu di akhirat akan bersama orang-orang yang kamu cintai serta ibadahnya akan menjadi ringan. Lalu yang keempat, seseorang yang bersikap qanaah, hatinya lapang menerima apa saja, ridho, bersyukur, bersabar, tunduk patuh pada takdir Allah. Dia tidak melihat seberapa besar yang diberi, tapi siapa yang memberikannya, yaitu Allah yang memberikannya. Lalu yang kelima, menjauhi hal-hal yang kurang bermanfaat, seperti berita hoax serta berita yang tidak benar adanya. Lalu kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu materi ke-7, puasa dan tazkiyatun nufus. Pengertian puasa.
Puasa sebagai sarana untuk membersihkan hati kita dari berbagai macam noda, syahwat, dan syubhat. Karena puasa adalah sebagai media latihan. Karena salah satu tujuan puasa adalah tazkiyatun nufus, yaitu membersihkan hati kita. Jadi puasa ini adalah sarana membersihkan hati dan juga berbagai macam noda, syahwat, dan syubhat. Karena puasa sebagai media latihan kita. Jadi kita harus terbiasa untuk membersihkan hati kita dari bermacam noda seperti syahwat dan syubhat tadi. Dan juga puasa salah satu tujuannya adalah tazkiyatun nufus, yang berarti membersihkan hati. Lalu apa saja sih yang merusak hati? Nah, yang merusak hati yaitu bercak noda hitam di hati, yakni kegelisahan dan dosa yang tidak ingin dilihat orang lain. Lalu menyembah Tuhan yang palsu, maksudnya adalah hawa nafsu. Mereka yang mempertuhankan hawa nafsu mereka. Lalu Tuhan yang palsu sendiri juga berupa figur yang membawa kerusakan. Dan yang terakhir adalah adanya syubhat, yakni bercampurnya antara yang halal dan yang haram. Syubhat adalah keraguan-raguan yang bisa menjadikan jembatan kepada yang haram. Masih kepada materi yang sama, yakni puasa dan tazkiyatun nufus. Kita harus bisa mengambil hikmahnya. Nah, yang pertama hikmahnya adalah mendekatkan hati kita dengan akhirat dan menjaga jarak diri dengan dunia. Lalu yang kedua ada ridho dengan takdir Allah. Yang ketiga hatinya menjadi qanaah. Yang empat khusyuk dalam beribadah. Yang kelima ikhlas dalam beramal. Lalu apa saja sih manusia yang selamat dan diselamatkan? Yang pertama, orang yang dijauhkan atau dibebaskan dari penyakit hati atau bersih hatinya. Dan yang kedua adalah hatinya tertutup dari hal-hal yang tidak baik dan harus terjaga selalu. Itulah orang-orang yang diselamatkan atau selamat, seperti itu. Setelah kita mengetahui tazkiyatun nufus tadi, bagaimana sih kita menerapi hati kita? Nah, yang pertama kita harus kosongkan hati dari dosa. Dan yang kedua, hiasi diri dari amal soleh. Kita harus menghiasi diri kita dengan amal soleh, begitu. Lalu yang ketiga, menahan diri dari keinginan hawa nafsu. Seperti halnya puasa, kita harus menahan diri kita dari hawa nafsu untuk menerapi hati kita, begitu. Lalu yang keempat ada berzikir, dan yang kelima memperbanyak membaca Al-Quran. Karena zikir dan Al-Quran itu adalah obat dari segala penyakit, yaitu penyakit hati, begitu. Maka dari itu kita bisa menarik kesimpulan bahwasannya puasa adalah latihan dari syahwat perut, mulut, mata, telinga, dan semua syahwat untuk bermuazat kepada Allah. Maka dengan itu akan sedikit demi sedikit hilang, seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Apabila ada kekurangan, itu datang dari diri saya sendiri, dan apabila ada kelebihan dan kebaikan, itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.